Selamat pagi, Amalia. Selamat pagi. Oke, baik. Kabar kamu gimana hari ini? Halo, bisa dengar suara saya, Amalia? Bisa, saya baik. Oh, baik. Ya. Sudah siap untuk mengikuti kelas hari ini? Siap. Baiklah, sebentar saya share screen dahulu ya. Bisa. Amalia dapat mendengar suara dari yang saya tampilkan? Suaranya masih mati. Oh, sebentar ya, saya putar ya. Nanti kalau suaranya tidak kedengaran, Amalia bisa buka mikrofonnya ya. Ibu, videonya macet-macet. Bagaimana, Amalia? Videonya macet-macet dan suaranya tidak terdengar. Oh, seperti itu ya. Oke, baik. Tadi kan Amalia sudah melihat. Oke, jadi dari yang video yang saya tampilkan tadi, Amalia sudah mendengarkan contoh dari materi apa yang akan kita bahas pada saat ini. Dan tentunya kita membahas materi kita ini tentang karya sastra berupa cerita atau legenda. Amalia dapat melihat share screen dari saya? Sudah, Ibu. Iya, jadi di sini materi kita pada pertemuan kali ini yaitu tentang cerita legenda. Nah, cerita legenda itu seperti cuplikan video yang Amalia tonton tadi. Nah, mungkin Amalia bingung apa sebenarnya cerita legenda itu. Baik, di sini jadi di sini maksud dari legenda itu adalah bagian dari cerita rakyat. Nah, cerita rakyat yang dimaksud di sini adalah cerita yang berasal dari masyarakat seperti mungkin kamu bingung masyarakat itu apa? Adalah human sosial biasanya kita sebut ya. Nah, jadi dapat kita lanjutkan. Legenda merupakan bagian dari cerita rakyat yang dianggap pernah terjadi, yang mana ceritanya masih kuno dan setengahnya berdasarkan sejarah dan setengahnya lagi angan-angan. Nah, di sini juga ada menurut Hasanuddin. Hasanuddin ini adalah pencetus apa itu maksud dari legenda. Nah, legenda di sini dia katakan adalah cerita rakyat yang berisikan tentang tokoh. Nah, tokoh yang dimaksud di sini ialah masyarakatnya. Nah, di sini ada dibilang yang berisikan tentang peristiwa. Peristiwa yang dimaksud di sini adalah sebuah kejadian atau cerita. Lalu ada tempat adalah asal atau dari mana cerita tersebut berasal. Itu adalah tempatnya. Nah, di sini dia juga mengatakan bahwa cerita rakyat itu adalah yang mencampurkan fakta historis. Fakta historis itu adalah sebuah cerita sejarah dan dengan mitos. Mitos itu adalah hal yang berbau angan-angan yang belum tentu pasti. Oke, sejauh itu dapat diterima Amalia? Bisa, Ibu. Dapat Jadi kita lanjut ya? saya Gimana? ingin menyampaikan. Jadi legenda itu, Bu, adalah cerita yang pernah terjadi gitu, Bu, dan itu sudah lama terjadinya. Seperti itu ya, Bu? Iya, bisa dikatakan seperti itu. Namun, cerita legenda ini belum tentu 100% benar. Masih dipertimbangkan. Makanya oleh karena itu disebut dengan kata mitos. Oke, Baik, Ibu. berarti dapat kita lanjut ya. Iya.
Baik, nah di sini cerita legenda itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama itu diyakini sebagai kejadian yang benar-benar pernah terjadi. Seperti yang Amalia tadi tanyakan, cerita legenda itu pernah terjadi dan ceritanya sudah lama. Iya benar. Dan ini cerita legenda ini juga diyakini, tetapi belum tentu 100% peristiwanya itu benar-benar terjadi. Nah, di sini ciri yang kedua itu adalah bersifat semi historis. Semi historis ini adalah itu cerita yang bersifat sejarah, yang sudah lama, ya seperti Amalia katakan tadi. Nah, yang ketiga itu bersifat duniawi, tentunya setiap apa yang terjadi di muka bumi ini akan bersifat duniawi, bersifat yang memang nyata, yang nyata terjadi di dunia. Nah, yang ciri keempat itu ada bersifat migration atau berpindah-pindah. Dan seperti contoh video yang Amalia tonton tadi, banyak yang mengatakan bahwa cerita itu berasal dari sini, berasal dari sini, berasal dari sini. Kita juga tidak tahu tepatnya cerita itu berasal dari mana, tetapi tentunya cerita itu pasti berasal dari Sumatera Utara. Yang kelima, ciri yang kelima ini adalah tokoh dalam cerita legenda, biasanya manusia tentunya. Di sini kan yang dibahas itu tentang peristiwa yang terjadi, baik secara lampau maupun yang sudah lewat, ya kan. Nah, tentunya itu tokohnya adalah manusia. Tokohnya ini adalah orang yang memerankan peristiwa tersebut. Sejauh ini masih dapat dipahami, Amalia? Masih, Bu. Oke, baik. Jadi masih dapat kita lanjut? Iya. Oke. Selanjutnya jenis-jenis legenda itu sebenarnya ada beberapa, tetapi saya di sini mengenalkan kepada Amalia legenda itu dengan beberapa saja. Yang pertama itu ada legenda setempat. Nah, di sini dapat Amalia lihat pada Salindia ini, jenis legenda yang pertama ini adalah legenda setempat. Nah, legenda inilah yang berhubungan dengan suatu tempat, nama tempat dan bentuk topografinya. Nah, topografi ini adalah letak dari kawasan cerita tersebut. Oke? Nah, legenda setempat ini juga biasanya menceritakan bagaimana terbentuknya suatu daerah atau permukaan tertentu. Nah, contohnya seperti video yang tadi Amalia tonton, ya kan? Yang telah saya lampirkan tadi. Nah, contohnya itu adalah legenda Danau Toba. Jadi, legenda Danau Toba ini sesuai dengan tempatnya, nama tempatnya, dan bentuk topografinya. Dan ada juga sebenarnya legenda yang lain seperti legenda Gunung Tangkuban Perahu. Nah, di legenda yang kedua ini, alam gaib ini biasanya berbentuk kisah yang dianggap benar-benar terjadi dan dialami oleh seseorang di masyarakat. Fungsi dari legenda ini adalah meneguhkan kebenaran atau kepercayaan rakyat tentang suatu yang bersifat tahayul. Nah, legenda alam gaib ini ibarat katanya kita belum melihat peristiwa itu benar-benar terjadi, tetapi kita diyakinkan oleh orang sekitar kita untuk percaya dengan legenda tersebut. Oke, masih dapat ditangkap, Amelia? Dapat. Oke, baik. Di sini kita lanjut. Yang ketiga ada legenda keagamaan. Nah, legenda keagamaan itu adalah legenda yang menceritakan tentang orang-orang suci. Nah, sehingga legenda ini umumnya mengangkat cerita yang terjadi pada masa lampau yang lebih kental dengan analisis religiusnya. Nah, selain itu, dalam legenda ini juga terdapat panutan atau suri tauladan yang baik dalam bidang keagamaan. Suri tauladan ini adalah orang yang menjadi teladan, orang yang suatu tokoh, seorang tokoh yang menjadi patokan dari cerita tersebut, yang tokohnya ini adalah dapat mempengaruhi orang-orang sekitarnya menjadi lebih baik. Nah, salah satu contoh legenda keagamaan ini adalah kisah para wali songo. Nah, untuk kalau Amalia penasaran dengan cerita ini, Amalia dapat searching atau googling pada internet Amalia, oke? Selanjutnya itu ada legenda perseorangan. Legenda perseorangan ini adalah legenda yang berkaitan dengan cerita mengenai tokoh-tokoh tertentu. Berarti dengan tanda kutip itu orang-orang pilihan. Nah, salah satu legenda perseorangan yang cukup terkenal adalah legenda Malin Kundang dan legenda Roro Jonggrang. Kalau seandainya nanti Amalia berkunjung ke arah Jawa yang ada di Indonesia, Amalia dapat melihat
banyak di situ menjadi tempat wisata asal mulanya Roro Jonggrang ini. Oke, Iya. baik. Nah, tadi kan Amalia sudah menonton satu video tentang legenda, ya kan? Tentunya dengan banyaknya penjelasan yang sudah saya jelaskan serta video yang telah saya paparkan pada pertemuan kita kali ini, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Amelia. Yang pertama itu, menurut Amalia dari video yang saya paparkan, apa judul cerita video tersebut? Judul dari cerita yang di video tadi ya, Bu? Iya, benar Amalia. Judulnya bisa tahu asal mula Danau Toba. Iya, benar. Asal mula Danau Toba. Nah, yang kedua ini adalah di mana latar cerita tersebut. Latar cerita ini adalah tempat cerita itu terjadi. Jadi di latar cerita pada cerita yang ada di video tadi itu di utara Sumatera. Iya seperti itu. Ya, benar. Jadi latar cerita tersebut gimana, Di Amalia? sungai juga. Iya, benar. Berarti Amalia cukup menangkap ya. Jadi benar ya, latar Di cerita tersebut. Ya, latar cerita tersebut tepatnya di sungai. Kita tidak tahu tepatnya sungai itu di daerah mana. Tentunya itu di wilayah Sumatera Utara. Nah, yang ketiga itu siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Di dalam cerita itu ada yang namanya Toba, terus istrinya Toba, dan anaknya Toba. Ya, benar. Tokoh dalam cerita tersebut adalah yang pertama itu adalah si Toba. Nah, si Toba ini memperistrikan atau mengambil ikan tadi menjadi istrinya. Yang ketiga itu adalah anaknya. Anaknya itu bernama si Samosir. Oke, lanjut ke pertanyaan yang keempat. Mengapa Toba marah kepada anaknya? Pada cerita karena Toba, maksud saya karena anaknya si Toba itu mengambil makan siang si Toba. Iya, Seperti itu. Iya, terima kasih Amalia. Jadi benar ya jawaban dari Amalia. Eh, si Toba ini marah kepada anaknya karena anaknya ini yang bernama si Samosir memakan makan siang si Toba tadi. Oke. Yang kelima, yang terakhir ini pertanyaannya adalah kenapa istri Toba marah pada Toba? Di situ Toba telah melanggar sebuah perjanjian yang telah mereka buat. Iya, benar. Istri Toba marah kepada Toba itu karena si Toba tadi telah mengucapkan kata-kata yang tidak seharusnya diucapkan si Toba kepada anaknya. Sehingga itulah yang memicu kemarahan dari istrinya si Toba. Baik, melihat dari 5 soal yang saya berikan kepada Amalia, tentunya saya menangkap bahwa Amalia dari hari ke hari itu semakin besar dan pesat juga perkembangannya. Saya cukup mengapresiasi dan saya bangga kepada Amelia. Tetaplah belajar terus hingga kamu paham dan semoga kamu berhasil dari sini. Oke, terima kasih Amalia. Sekian diskusi kita pada hari ini, sekian materi
pada hari ini. Jika saya ada kesalahan dalam mengajar tadi, atau ada kesalahan kata-kata yang saya ucapkan, atau yang kurang mengenakan hati Amalia, saya mohon maaf. Semoga di pertemuan selanjutnya saya dapat memperbaikinya. Oke, baik, sekian pertemuan kita kali ini. Saya akhiri Zoom-nya ya, Amalia.